Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dani Ervina Putri. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, yang dalam bahasa Arab disebut dengan teknologi al-i'lam wal-ittisal. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pertama, kita akan belajar tentang al-mufradat atau kosakata yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Syashatul hasub, layar komputer. Lauhatul mafatih, papan ketik. Al-abun, permainan. Al-fa'ratu, mouse. Ismul milafi, nama file. Mutaba'atun, kelanjutan. Tahmilun, unduh. Nizamu tahdidil mawaqi'il jughrafiyatil alamiyah, GPS, atau sistem penentuan posisi geografis global. Wi-Fi, hasubun mahmulun, laptop. Ikhtiraqun, terobosan. Rubut, al-insanul ali, robot. Syashatun lamsiyatun, layar sentuh. Syahinun, pengisi daya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik sebuah percakapan berikut ini. Ma ra'yukum fi itraril al'abil elektroniyah fil internet 'alal atfal? Qad takunul al'abul elektroniyatu itrarun 'alal atfali idza la'ibuha katsiran wa bistimrar. Min tilkal itrar ihmalu mas'uliyatihim asy-syakhsiyah awil 'ailiyah awit ta'limiyah. Wa minal janibis sahih annaha tu'athiru fi sihhatil badaniyati wal aqliyah kasumnati bisababi kathratil akli wa qillatil harakah wa amradul uyuni bisababi kathratin nazari ila syashatil jawalid daki li fataratin tawilah asna al-la'ibil mutawasil li sa'atin tawilah. Wa minal janibil ijtima'i annaha al-al'ab al-elektroniyah qad tusabbib al-idman. فالأطفال يريدون أن يلعبوا بهذا الألعاب طول الوقت فينسون من حولهم وهذا الأمر يؤثر في حياتهم الواقعية فقد يسبب لهم الانطوائية والأنانية والانفرادية والشعور الدائم بالقلق وغيره. ومن الجانب الديني أنها قد تتضمن الأفكار والأشياء التي لا تتوافق مع التعاليم الدينية مثل الأفكار الرذيلة والإباحية اللتين تدمران عقول الأطفال. وبجانب آخر أن هذه الألعاب قد تؤدي إلى إهمال العبادة. هذه هي أضرار الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، لذا لا تلعبوها كثيرا واحفظوا أنفسكم وأصدقاءكم من تلك الأضرار. Selanjutnya, kita akan memahami tentang apa itu teks eksposisi. Simak baik-baik ya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi evaluasi kritis terhadap sebuah gagasan dengan disertai argumen yang menguatkan. Fungsi sosial dari teks eksposisi adalah meyakinkan seseorang dengan pendapat yang digagas, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Adapun struktur dari teks eksposisi terdiri dari yang pertama tesis atau bahasa Arabnya al-qadiyah, yang kedua argumen atau al-hujaj, dan yang terakhir adalah penguatan atau at-ta'kid. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan contoh berikut. Untuk tesis,
itu biasanya berisi pendapat penulis tentang suatu topik yang dipermasalahkan. Yang kedua, argumen biasanya berisi pendukung tesis berupa bukti yang dicantumkan oleh penulis. Yang ketiga, yaitu penguatan, itu biasanya bertujuan untuk memperkuat tulisan, juga sebagai kalimat penutup yang menegaskan paragraf argumen, menambah rekomendasi dan saran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kaidah. Adapun kaidah kali ini yang akan kita bahas adalah cara mentasrif fi'il mudhari. Yang pertama, ada kata ganti orang ketiga untuk laki-laki atau muzakkar ghaib. Misalkan kata yaf'ulu untuk huwa, yaf'ulani untuk huma yang ditambahkan alif dan nun di belakangnya, dan yaf'uluna untuk hum yang ditambahkan wawu dan nun di belakangnya. Contoh kata yabribu. Kata yabribu untuk huwa, yabribani untuk huma yang ditambahkan alif dan nun di belakangnya, dan yabribuna untuk hum yang di belakangnya ditambahkan wawu dan nun. Yang kedua, ada kata ganti orang ketiga untuk perempuan atau muannas ghaibah. Yang kedua, ada kata ganti orang ketiga untuk perempuan atau muannas ghaibah. Huruf ya di depan diganti dengan huruf ta menjadi taf'ulu untuk hiya. Taf'ulani ditambahkan alif dan nun di belakangnya untuk huma, dan sedikit berbeda untuk hunna, yaitu huruf pertama dikembalikan ke huruf ya, kemudian mensukunkan huruf akhir dan ditambahkan nun menjadi yaf'ulna. Contoh lain, tabribu, tabribani, yabribna. Lafaz tabribu diawali dengan ta untuk hiya, tabribani yang akhirnya ditambahkan alif dan nun untuk huma, dan yang terakhir yabribna di mana huruf pertama dikembalikan ke huruf ya, kemudian mensukunkan huruf akhir dan ditambahkan huruf nun di akhirnya menjadi yabribna. Yang ketiga, kata ganti orang kedua untuk laki-laki atau muzakkar mukhatab. Untuk kata ganti kedua, semua kata diawali dengan huruf ta. Jadi, taf'ulu untuk anta, taf'ulani ditambahkan alif nun untuk antuma, dan taf'uluna untuk antum ditambahkan wawu dan nun. Contoh lain, ta'kulu, ta'kulani, ta'kuluna. Ta'kulu untuk anta, ta'kulani yang ditambahkan alif dan nun di belakangnya untuk antuma, dan ta'kuluna untuk antum yang ditambahkan wawu dan nun di akhirnya. Yang keempat, ada kata ganti orang kedua untuk perempuan atau muannas mukhatabah. Untuk kata ganti kedua, semua kata diawali dengan huruf ta. Jadi, taf'ulina yang ditambahkan ya dan nun di belakangnya untuk anti. Kemudian taf'ulani yang ditambahkan alif dan nun untuk antuma, dan taf'ulna untuk antunna ditambahkan nun di belakangnya. Contoh lain, ta'kulina, ta'kulani, ta'kulna. Ta'kulina yang ditambahkan ya dan nun di belakangnya untuk anti, ta'kulani yang ditambahkan alif dan nun untuk antuma, dan ta'kulna untuk antunna yang ditambahkan huruf nun di belakangnya. Yang kelima, ada kata ganti orang pertama tunggal laki-laki dan perempuan. Itu huruf pertama diganti dengan alif menjadi af'ulu. Contoh lain, akulu,
adribu, ajelisu, dan lain-lain. Yang terakhir ada kata ganti orang pertama jamak laki-laki dan perempuan. Itu huruf pertamanya diganti dengan nun menjadi naf'ulu. Contoh lain nakulu, najelisu, nadribu, dan lain-lain. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.